Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kram di sini. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Kuntilanak Kuning yang Mengincar Suamiku. Cerita ini ditulis oleh Kak Ram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Mas, apa pindahannya tidak bisa ditunda dulu? Setidaknya sampai aku melahirkan, ucapku pada Mas Kaifan, suamiku yang sedari tadi sibuk merapikan barang-barang. Mas Kai menoleh kepadaku. Sayang, bukannya kemarin kita sudah sepakat? Kenapa hari ini kamu malah ragu? Tidak tahu, Mas. Tiba-tiba saja aku berat meninggalkan rumah ini. Mas Kai melangkah mendekatiku. Kemudian menunduk seraya mengelus perutku. Mungkin itu bawaan bayi. Kamu tidak perlu khawatir. Rumah yang akan kita tempati nanti jauh lebih bagus dan besar dari rumah ini. Apa tidak bisa ditunda 3 bulan lagi? Sayang. Mas Kai menyentuh pipiku lembut. Mobil pengangkut barang sudah ada di depan. Sebagian besar barang juga sudah dibawa. Masa kamu tega menyuruh mereka membawa barang-barang itu kembali? Kusentuh lengan Mas Kai. Iya, Mas. Aku terpaksa mengiyakan, meski hati ini terasa berat. Aneh sekali, padahal kemarin kami masih biasa saja. Sekarang, entah kenapa perasaanku ini begitu tak enak. Ya sudah, kamu ganti baju. Sebentar lagi kita berangkat. Aku berdiri, lalu mengambil pakaian yang sudah kuletakkan di atas tempat tidur. Sementara Mas Kai membawa kardus keluar kamar. Kutatap cermin seraya mengganti pakaian. Pintu kamar terbuka. Ayo sayang, ucap Mas Kai. Iya, Mas. Ku bawa tas jinjing berisi pakaian. Mas Kai berlari mendekat, lalu merebut tas dari genggamanku. Kan sudah Mas bilang, jangan bawa barang berat-berat, ucapnya lembut. Kami berjalan ke depan rumah. Sebelum kaki ini melangkah keluar, aku berhenti sebentar di dekat pintu dan mengedarkan pandangan. Mata ini sedikit berkaca-kaca ketika mengingat kenangan selama tinggal di sini. Ayo sayang, ucap Mas Kai. Ku seka air mata yang sempat menetes, lalu berjalan keluar, meninggalkan rumah pertamaku dan Mas Kai sejak pertama kali menikah 2,5 tahun lalu. Kamu pegal? Tanya Mas Kai. Aku menggelengkan kepala. Meski sudah hampir 2 jam duduk di dalam mobil, tapi tidak terasa pegal sedikit pun. Hanya saja jantung ini terus berdebar kencang ketika mengetahui jarak kami dengan rumah baru semakin dekat. Setelah menempuh 3 jam perjalanan, kami tiba di sebuah desa yang berbatasan langsung dengan perkebunan sawit tempat Mas Kai bekerja. Tak jauh dari ujung desa, ada sebuah rumah besar berhalaman luas yang merupakan rumah dinas yang akan kami tempati. Rumahnya besar ya, Pak, tapi sepertinya tidak terurus, ucap supir. Iya, rumahnya sudah hampir 3 tahun tidak ditinggali, balas Mas Kai. Aku turun dari mobil, menatap rumput liar yang begitu tinggi di halaman depan. Saat pandangan ini tertuju pada kaca jendela, terlihat ada bayangan orang lewat. Mas, panggilku. Iya sayang, saut Mas Kai. Apa di dalam rumah ada orang? Mas Kai merokok kantung celananya. Kuncinya masih ada di sini. Mana mungkin ada orang di dalam? Iya Mas, mungkin aku salah lihat. Aku berjalan perlahan menuju teras. Hati-hati, di rumput yang tinggi seperti ini sering ada ular. Spontan aku melangkah mundur. Mas Kai langsung menangkap tubuhku. Mas cuma bercanda, bisiknya di telingaku. Aku takut betulan loh Mas, sautku kesal. Mas Kai menuntunku hingga teras. Teras yang terlihat bersih,
Begitu juga saat pintu dibuka. Tak ada debu yang berterbangan, tidak seperti rumah yang sudah lama tidak ditinggali. Kau bersih sekali, Mas, ucapku heran. Kemarin Mas sudah minta pekerja untuk membersihkan rumah, biar pas kita datang tinggal menata barang saja. Mas Kai mengantarku berkeliling. Di balik pintu depan ada ruang tamu dengan sofa kayu dan meja kecil yang terlihat cantik. Selanjutnya, kami berbelok ke kiri. Ada 2 pintu yang membentuk huruf L. Mas Kai membuka pintu pertama yang ternyata kamar utama. Ada sebuah lemari meja kerja dan tempat tidur berukuran besar. Terdapat 1 jendela besar dengan gorden putih yang menghadap langsung ke halaman. Sementara pintu kedua merupakan kamar mandi yang didesain modern. Kami berjalan ke bagian tengah rumah. Ada ruangan yang dilengkapi dengan rak televisi, sofa mini berwarna kuning dan meja kecil. Tepat di belakang sofa ada sekat kayu yang membatasi area ruang tengah dengan dapur. Dapurnya bagus, Mas, ucapku saat melihat kitchen set minimalis berwarna pastel. Aku pasti akan betah berlama-lama di dapur. Iya. Mataku tertuju pada pintu bercat coklat di samping kiri dapur yang merupakan gudang. Rumah sebagus ini, kenapa tidak ada yang menempati ya, Mas? Tanyaku heran. Mungkin karena rumahnya sedikit terpencil. Benar juga, rumah ini seperti berdiri sendiri di tengah perkebunan sawit, tidak memiliki tetangga. Menjelang maghrib, kami baru selesai merapikan dan menata barang bawaan. Bergegas, aku pergi ke dapur mempersiapkan makan malam. Kamu itu harus banyak istirahat, sayang, bisik Mas Kai seraya memelukku dari belakang. Dari siang kamu belum makan, Mas, balasku sembari memotong sayuran dan cabai. Ya sudah, aku mandi dulu ya. Mas Kai mengecup pipiku, lalu berjalan ke kamar. Ada suara ketukan. Sontak aku menoleh. Mas, panggilku. Sayup terdengar suara air dari kamar mandi. Kini suaranya jelas sekali dari belakangku. Pintu gudang. Aku menatap pintu itu. Tiba-tiba bulu kuduk ini meremang. Astagfirullahaladzim, gumamku. Lanjut memasak. Tak lama kemudian, dari ekor mata terlihat ada orang yang berjalan di ruang tengah. Aku menoleh cepat, melihat sela-sela di pembatas ruangan. Tidak ada orang di sana. Perasaan ini mulai tak enak. Kuhentikan memasak, lalu berjalan menuju kamar. Pintu kamar mandi terbuka. Mas Kai mengintip keluar. Astagfirullahaladzim, ucapku kaget. Kebetulan, aku lupa bawa handuk, ucapnya sembari mengembangkan senyum. Kebiasaan, balasku, lalu berjalan ke kamar, mengambil handuk. Makanan sudah siap, tanyanya, sambil mengenakan handuk. Belum, Mas, nanggung, sebentar lagi maghrib. Ya juga. Setelah maghrib, aku lanjut memasak, kali ini ditemani oleh Mas Kai. Seadanya saja ya, Mas, soalnya kemarin aku lupa belanja, ucapku. Segini saja cukup, sayang. Ku bawa makanan itu ke ruang tengah. Kami pun makan berdua sambil menatap televisi yang siarannya muncul tenggelam. Besok Mas cari tukang untuk memperbaiki antena, ucap Mas Kai di sela-sela menyantap makanan. Iya, Mas. Telepon Mas Kai berbunyi. Bergegas ia mengangkatnya. Sepertinya itu dari kantor. Dari kantor ya, Mas? Tanyaku saat telepon ditutup. Iya, malam ini Mas disuruh ke kantor. Jam segini? Iya, ada rapat dadakan. Paling cuma 1-2 jam. Ya sudah, mau berangkat sekarang? Kayaknya begitu, sayang. Mas Kai mengecup keningku, lalu berjalan keluar. Tak lama, terdengar suara sepeda motor. Lambat laun suaranya menjauh dan menghilang. Aku bangkit seraya merapikan piring kotor dan membawanya ke dapur. Saat sedang mencuci piring, dari ekor mata terlihat ada orang sedang duduk di sofa, membelakangiku.
Mas, panggilku, seraya memfokuskan pandangan. Sepertinya itu bukan Mas Kai. Dari belakang, rambutnya terlihat panjang. Aku mulai merapal doa sambil berjalan mendekatinya. Jelas sekali ya seorang wanita. Fokusku malah ke pakaiannya. Baju kebaya berwarna kuning. Maaf, Mbak siapa ya? Tanyaku. Ia menoleh. Parasnya begitu cantik, tapi terlihat sedikit pucat. Senyumnya mengembang perlahan. Suamimu tampan. Aku menyukainya. Ucapnya lirih lalu menghilang. Astagfirullahaladzim, teriakku lalu berlari ke kamar. Aku mengunci pintu kamar, lalu menutup gorden rapat-rapat. Jangan-jangan wanita itu yang tadi kulihat saat pertama datang, pikirku seraya naik ke atas tempat tidur. Ku ambil ponsel di atas nakas, lalu menghubungi Mas Kai. Halo, ada apa sayang? Tanyanya saat panggilan telepon tersambung. Mas pulang jam berapa? Tanyaku. Mas baru saja sampai kantor. Memangnya kenapa sayang? Tidak ada apa-apa mas. Aku cuma takut sendirian di rumah. Kamu jangan takut. Pokoknya kalau sudah selesai, mas langsung pulang ke rumah. Oke? Oke mas. Aku bangkit, berniat mengambil Al-Quran di atas meja dekat jendela. Ada suara benturan yang cukup keras di jendela, seperti ada seseorang memukul kaca. Sontak aku menghentikan langkah, memilih kembali duduk di atas tempat tidur. Aku merapal doa dalam hati, sambil menyandarkan punggung ke dinding dan memejamkan mata. Dalam sela-sela berdoa meminta agar gangguan ini segera pergi. Suasana rumah tiba-tiba menjadi hening, sangat hening. Dua ketukan berjeda terdengar dari pintu depan. Aku yakin itu bukan Mas Kai, karena tidak terdengar ada suara motor yang datang. Kini, ketukan itu berpindah ke pintu kamar. Aku menoleh cepat ke arah pintu. Jantung ini berdebar sangat kencang. Suara ketukan itu berpindah ke jendela. Saat ku melihat ke sana, ada bayangan hitam sedang berdiri di balik jendela. Aku terus merapal doa. Tak lama kemudian, bayangan itu bergerak perlahan ke atas, lalu menghilang. Suara ketukan di pintu depan kembali terdengar. Rah, Vira. Ada yang memanggil namaku. Dari suaranya seperti Mas Kai. Tak lama, ada bayangan berbentuk manusia terlihat bergerak di jendela. Kaca jendela diketuk. Rah, panggil suara yang mirip dengan Mas Kai. Namun, aku belum yakin karena tidak mendengar ada suara motor. Rah? Mas Kai? Sautku. Iya, buka pintunya sayang. Saut Mas Kai dari luar. Sebentar. Bergegas aku membuka pintu. Alhamdulillah, ternyata memang Mas Kai. Bukannya tadi Mas bilang ada rapat. Kok sekarang sudah pulang? Ada berkas yang ketinggalan. Balasnya seraya berjalan ke kamar. Aku pun membuntutinya. Ia membuka laci meja, kemudian mengambil sebuah berkas berwarna biru. Kok jalan kaki mas? Motornya mana? Tanyaku heran. Ia malah tersenyum sambil garuk-garuk kepala. Motornya mogok, habis bensin. Jadi tadi diantar pakai mobil sampai di jalan depan. Oh, mas balik kantor lagi ya? Ia berjalan cepat keluar kamar. Bergegas aku mengejarnya. Aku boleh ikut mas? Tanyaku. Untuk apa? Balasnya sembari mengenakan sepatu. Aku mau lihat kantor. Daripada harus sendirian di rumah, lebih baik pergi bersamanya ke kantor. Ia berdiri menghadapku, lalu tersenyum. Jangan sekarang sayang, ucapnya sambil mencubit pipiku pelan. Kenapa mas? Soalnya malam begini kantor sudah sepi dan area sekitarnya pun gelap. Jadi tidak ada yang bisa kamu lihat nanti. Aku memasang muka masam, cemberut. Iya mas. Ia menyadari itu dan langsung memelukku. Besok pagi, mas janji ajak kamu ke kantor.
Sekarang kamu istirahat saja di kamar. Iya, Mas. Mas bawa kunci ya. Takut nanti pulang kemalaman dan kamu sudah tidur. Iya. Mas berangkat dulu ya, sayang. Ia mengecup keningku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pun kembali ke kamar, mengambil Al-Quran, lalu duduk di atas tempat tidur. Setengah jam berlalu tanpa ada sedikit pun gangguan. Aku mulai tenang, lalu membaringkan tubuh. Mata ini perlahan menutup dan tidur. Dalam tidur aku bermimpi melihat Mas Kai sedang berjalan sendirian di antara deretan pohon sawit. Tepat di belakangnya ada seseorang yang mengikutinya. Seorang wanita berambut panjang sampai pinggang. Ia mengenakan gaun panjang tipis berwarna kuning. Mas, panggilku. Mas Kai tak mendengarnya, malah terus melangkah menjauh bersama wanita itu. Aku berlari mengejarnya. Mas, langkah keduanya begitu cepat. Dengan kondisi hamil seperti ini sulit bagiku untuk mengejarnya. Mas Kai! Aku berteriak kencang. Mas Kai menghentikan langkah, lalu menoleh. Kulambaikan tangan, tapi ia malah membuang muka dan lanjut berjalan. Di saat itu aku baru sadar kalau wanita tadi sudah menghilang. Kaifan, bisik suara tepat di belakangku. Refleks aku menoleh. Ternyata wanita tadi sudah ada di sampingku. Aku pun melangkah mundur. Ia tampan sekali. Imbuhnya seraya berjalan mendekat. Meski wajahnya terlihat cantik, tapi auranya begitu mengerikan. Bahkan mulut ini rasanya terkunci. Tak sanggup membalas ucapannya. Aku hanya bisa melangkah mundur dan mundur, tanpa sadar ada sebuah batu di belakang. Aku tersandung dan terjengkang ke belakang. Seketika itu, perut ini terasa sakit sekali. Aku bisa merasakan ada cairan keluar dari bawah perut. Perlahan cairan itu mulai membasahi pakaian. Cairan berwarna merah, darah. Wanita itu tertawa kencang. Wajahnya yang tadi cantik berubah menjadi makhluk yang menakutkan. Tirus dan pucat pasi. Rambutnya mengembang, panjang hingga menyentuh tanah. Bola matanya besar berwarna putih polos. Ia tertawa sembari memainkan jemarinya yang berkuku tajam, lalu memegang perutku. Darah, lirihnya sambil menjilati darah yang menempel di telapak tangannya. Kemudian tertawa melengking. Aku bergeser mundur, tak memperdulikan rasa sakit di perut. Ia mengejarku dan menginjak kakiku. Aku berteriak kesakitan. Ia tertawa senang sembari mengulurkan tangannya mendekati perut. Dalam sekejap, kukunya yang panjang dan tajam itu sudah menusuk perutku. Aku kembali berteriak, lalu terbangun dari tidur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulut ini terus berucap istighfar, membayangkan mimpi yang sangat menakutkan. Sayup terdengar suara benturan piring dan sendok dari luar. Kulihat jam di ponsel, sudah pukul 9 malam. Apa Mas Kai sudah pulang? Aku beranjak dari tempat tidur. Mas, panggilku seraya membuka pintu dari sekat kayu. Terlihat ada orang berdiri menghadap wastafel. Mas, kamu sudah pulang? Ucapku berjalan ke dapur. Kamu sedang apa di dapur? Aku menghentikan langkah tepat di samping sekat kayu. Ternyata itu bukan Mas Kai, melainkan si wanita berkebaya kuning. Ia sedang memegang sendok. Perlahan, wanita itu menoleh kepadaku. Matanya melotot sembari menjilati sendok. Air liur suamimu rasanya sangat lezat. Aku ingin merasakan langsung dari mulutnya. Ia menyeringai, lalu menghilang. Sendok itu pun jatuh ke lantai. Aku berlari kencang menuju kamar. Tak menyadari kalau ada Mas Kai di belakang. Ia langsung menangkap tubuhku. Hati-hati sayang, ucapnya. Spontan aku memeluknya dengan menangis. Ada apa sayang? Sampai berlari seperti itu? Tanyanya. Mas Kai mengangkat daguku perlahan, lalu mengusap pipiku yang basah. Kamu kenapa nangis? Aku mengajaknya ke kamar, lalu menceritakan kejadian yang baru kualami. Kamu serius? Iya mas, boleh tidak kita kembali ke rumah yang dulu?
Selama hampir 2,5 tahun tinggal di rumah kontrakan itu, aku tak pernah mengalami hal mengerikan seperti ini. Kamu jangan takut. Nanti Mas akan undang karyawan dan warga sekitar untuk pengajian di rumah. Maklum saja, rumah ini sudah kosong selama 3 tahun. Apa kita benar-benar tidak bisa pindah saja, Mas? Sayangku yang cantik, Mas harus bilang sama orang kantor seperti apa. Belum 1 hari sudah mau pindah. Kamu sabar dulu ya sayang. Insya Allah setelah diadakan pengajian, semua gangguan itu tidak ada lagi, termasuk perempuan yang kamu lihat tadi. Mas Kai beranjak lalu berjalan keluar kamar. Mau kemana Mas? Tanya aku. Ikut beranjak dari tempat tidur. Ke kamar mandi. Kamu mau ikut? Sautnya. Aku duduk di ujung tempat tidur, menunggu Mas Kai kembali. Selang beberapa menit kemudian, ia masuk ke kamar. Oh iya, tadi waktu Mas lagi jalan di kebun, ada yang manggil nama Mas. Ucapnya sambil mengganti baju. Siapa? Aku berharap itu bukan wanita mengerikan tadi. Mas juga tidak tahu, tapi suaranya mirip sekali sama kamu. Aku? Iya, cuman pas Mas nengok ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Makanya Mas buru-buru pulang. Bagaimana mungkin ceritanya mirip sekali dengan mimpiku tadi? Itu namanya ikatan batin, Mas. Untuk Mas cepat pulang. Balasku. Iya. Mas Kai berjalan keluar kamar. Mau kemana lagi, Mas? Tanyaku. Mau nonton sepak bola. Siarannya kan jelek, Mas. Siapa tahu kalau malam agak lebih bagus. Soalnya ada pertandingan sepak bola sebentar lagi. Aku ikut bersama Mas Kai ke ruang tengah. Kamu belum ngantuk? Tanyanya. Tadi aku kan sudah tidur. Balasku seraya berjalan ke dapur. Sendok itu masih tergeletak di lantai. Sementara Mas Kai sedang sibuk menggoyang-goyang kabel antena. Aku memilih untuk mencuci piring yang tadi sempat tertuda. Oh iya sayang, boleh buatkan kopi? Iya Mas. Selesai mencuci piring, bergegas aku membuat segelas kopi. Ia masih sibuk mencari posisi kabel yang tepat agar siaran televisinya tidak terlalu jelek. Segini sudah lumayan Mas, ucapku seraya menaruh kopi di meja. Masih banyak semutnya sayang, sautnya. Aku duduk di sofa sembari menatap televisi. Nah, udah sedikit semutnya, seruku. Spontan Mas Kai berhenti bergerak. Iya, tapi aku gimana? Masa harus berdiri di sini terus? Ucapnya sambil memegang kabel. Tahan sebentar. Aku bangkit, lalu berjalan ke kamar untuk mengambil selotip. Coba kamu tempel kabelnya ke tembok, usulku sembari menyerahkan selotip. Ia pun menuruti ideku dan akhirnya berhasil. Siaran televisi lebih enak ditonton. Minum kopinya Mas, nanti keburu dingin, ucapku. Ia duduk di lantai, lalu menyeruput kopinya. Ekspresinya berubah, keningnya mengkerut, bibirnya mengkerucut, serta mata yang terbuka lebar. Ada apa Mas? Tanyaku bingung. Ia menjulurkan lidah. Pahit, balasnya. Itu kopi saset yang biasa kamu minum loh. Kok pahit? Aku mencoba kopi itu. Baru sampai ujung lidah pahitnya sudah terasa. Iya, kok pahit? Nah, benar kan? Aku buatkan lagi ya. Ku bawa kopi itu ke dapur, lalu membuang ke wastafel. Sembari menunggu air mendidih, aku mengecek tong sampah. Benar, ini kopi yang Mas Kai minum. Lantas kenapa rasanya begitu pahit? Setelah air mendidih, langsung kutuangkan ke dalam gelas, sembari membaca doa. Yakin sekali kalau rasa kopi itu berubah bukan sebuah kebetulan, namun ada campur tangan makhluk tak kasat mata. Nah, ini baru enak, ucap Mas Kai saat mencoba kopi yang baru kubuat. 1 jam berlalu, Mas Kai sedang fokus menonton pertandingan sepak bola, sementara aku mulai mengantuk. Tidurnya di kamar sayang, ucapnya saat aku berbaring di sofa. Aku belum mau tidur Mas, elaku. Awas kalau sampai tidur. Mata ini mulai terasa lelah.
karena terus menatap layar televisi. Tanpa sadar, aku pun terlelap tidur. Aku bermimpi aneh. Kali ini melihat diri sendiri dan Mas Kai sedang tidur di ruang tengah dengan kondisi televisi menyala. Bahkan gelas kopi yang sama terletak di atas meja dalam kondisi kosong. Seseorang terlihat berjalan dari arah dapur. Si wanita berkebaya kuning. Matanya melirik kepadaku, lalu mendekati Mas Kai. Kini, ia berdiri tepat di samping tubuh Mas Kai yang tertidur. Perlahan, ia duduk di lantai. Kemudian, mengelus-elus rambut suamiku itu sembari bergumam pelan. Ingin sekali aku mengusirnya pergi, tapi tak bisa. Tubuh ini tak bisa bergerak dan bersuara. Sementara wanita itu terus meraba-raba Mas Kai. Ia kembali menatapku, lalu menundukkan pandangan, menatap wajah Mas Kai perlahan, mendekatkan bibirnya ke kening suamiku itu dan mengecupnya. Sontak aku berteriak kencang, marah, hingga terdengar ada suara pecah kaca. Aku terbangun, mendapati gelas kaca yang sudah tergeletak di lantai pecah. Ku tatap wajah Mas Kai yang masih tertidur pulas, lalu mengedarkan pandangan, memastikan wanita itu tidak ada di sini. Ku raih ponsel Mas Kai yang tergeletak di atas meja. Sudah pukul 4:30 pagi. Sebentar lagi subuh. Buru-buru kubersihkan pecahan kaca di lantai, khawatir bisa mengenai kakinya. Setelah memastikan tak ada pecahan kaca di lantai, aku bergegas pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Selesai sholat, kulihat Mas Kai sudah bangun, duduk dengan mata setengah terpejam. "Jam berapa ini sayang?" tanyanya dengan suara agak serak. "Jam 5 Mas, kamu sholat dulu sana," sautku. Ia pun bangkit. "Oh iya sayang, tadi kamu ngelus-ngelus rambut Mas pas tidur?" tanyanya sebelum masuk kamar mandi. "Tidak Mas." Kenapa tadi berasa ada yang ngelus-ngelus ya? Mungkin Mas cuma mimpi." "Iya juga." Ia masuk ke dalam kamar mandi. Sementara hati ini semakin tak tenang. 2 kali sudah mimpiku seperti nyata. "Sayang," panggil Mas Kai seraya keluar kamar. "Iya Mas," sautku yang sedang berada di dapur. "Kamu jangan buat sarapan. Pagi ini kita sarapan di luar." "Iya Mas." Ku masukkan kembali sayuran dan bahan makanan lain ke dalam kulkas. Setelah bersiap-siap, kami pun pergi keluar. Udaranya begitu segar dan dingin. "Hati-hati, licin." Mas Kai memegang tanganku. Embun yang membasahi rumput membuat jalan agak licin. "Kalau dari sini ke kantor berapa menit Mas?" tanyaku. "Kalau naik motor paling cuma 5 menit. Kalau jalan kaki bisa 10 menit lebih." "Terus sekarang kita mau kemana?" "Ke perkampungan warga, dekat sini. Kemarin Mas belum sempat bertemu Pak RT." Kurang dari 5 menit kemudian, perumahan warga mulai terlihat. Memang beginilah resikonya tinggal di rumah dinas perkebunan. Untuk bertemu tetangga saja harus jalan agak jauh. "Assalamualaikum," sapa Mas Kai pada seseorang wanita parubaya yang sedang duduk di teras rumah. "Waalaikumsalam," saut wanita itu. "Nak Kai sudah pindah ke rumah dinas?" "Iya Mbok, baru kemarin siang pindahan." Mas Kai menoleh kepadaku. "Sayang, ini Mbok Asih, sesepuh di kampung ini." Aku melempar senyum seraya menundukkan kepala sedikit. "Nama saya Safira Mbok." "Namanya cantik, persis dengan wajahnya," balas Mbok Asih. Kemudian ia bangkit dan berjalan menghampiriku. "Boleh pinjam tangannya sebentar?" pintanya. Aku melirik Mas Kai. Ia mengangguk pelan. Kulurkan tangan, Mbok Asih langsung menggenggamnya dan menutup mata. Aku kembali melirik Mas Kai, tapi ia malah tersenyum. "Sudah berapa bulan?" tanya Mbok Asih. Aku bingung dengan pertanyaan itu. "Maksudnya apa Mbok?" "Kandungannya." Dari mana ya tahu kalau aku sedang mengandung, padahal perutku belum terlalu besar dan sedang menggunakan pakaian yang agak longgar. 4 bulan, Mbok, balasku. "Kalau Mbok lihat, nanti anak ini berjenis kelamin." Jangan Mbok, sela Mas Kai. "Biar itu jadi kejutan nanti." Mbok Asih tersenyum.
Maaf Nakai, Mbok suka kelepasan. Iya, tidak apa-apa Mbok. Mbok, saya mau ke rumah Pak RT dulu ya, ucap Mas Kai. Iya. Mbok Asih mengangguk, tapi tetap menggenggam tanganku. Mas Kai melangkah lebih dulu, sementara aku masih tertahan. Kamu harus hati-hati ya nak. Dia ada di sekitarmu. Jaga diri dan suamimu baik-baik, ucap Mbok Asih pelan, seraya melepaskan genggaman. Aku tak tahu harus menjawab apa, hanya membalasnya dengan sebuah hanggukan. Sekian untuk part kali ini, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.